Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meja Bapak Ibu sambil menunggu petugas dari Wetan datang ya. Ketika tadi sudah dibagikan sedikit materi untuk kelurahan pagi hari ini. Jadi nanti misalnya di sini belum sempat mendengarkan ya diwas di rumah. Kalau misalnya sanggup mendengarkan, alhamdulillah sambil menunggunya datang ya. Sudah siram semua ini Bapak Ibu? Sudah. Cantik-cantik ini Bu. Lipstiknya cantik banget. Ya, Masya Allah. Sambut sarapan? Belum. Ya, alhamdulillah. Sarapan mungkin hasilnya tidak inggil ya. Mau kadang buatan sarapan lawan sok-sok inggil ini. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sudah sampai di sini berarti insya Allah sehat ya. Pagi hari ini Nyuwun Sewu perhatian panjenengan untuk sedikit berbagi nih, ampun kapok, ampun bosan gitu Bapak Ibu nih. Untuk hari ini kula akan sharing atau berbagi tentang bagaimana tuh diabetes menika utawi sakit gendis menika supados sakit terkontrol. Nah, disingkat ngomongin dan terkontrol berikut nanti terlalu panjang, terlalu panjang. Supaya tidak terlalu panjang, ini saya ringkas ya Bapak Ibu ya, diringkas menjadi 5 hal pokok yang harus panjenengan perhatikan supados diabetes menika terkontrol. Inginnya kan terkontrol gitu. Syukur-syukur nih terkontrolnya bisa tidak pakai obat. Tapi kalau sementara mereka harus pakai obat, baik itu obat minum ataupun obat suntik, harus diterapasi dengan sabar supaya hasilnya sakit mendekati normal atau syukur-syukur normal. Poin yang pertama, ini ada judulnya 5 pilar. Pilar itu apa? Pilar itu fondasi ya, dasar. Ibarat kalau orang mau membangun rumah nih, ajeng bangun omah itu fondasinya harus kuat dan omahnya boten ambruk. Nah, fondasi ini menjadi dasar supados diabetes utawi sakit gendis panjenengan sakit terkontrol. Pilar yang pertama atau dasar yang pertama itu edukasi atau pengetahuan tentang diabetes. Jangan sampai pun sakit gendis 10 tahun boten ngertos sakit gendis itu apa. Nah, sakit gendis itu apa sebenarnya? Yang terganggu apanya? Nah, ini pengetahuan tentang diabetes ini kok tidak hanya untuk pasien mawon, tapi juga untuk keluarga pasien. Kenapa untuk keluarga pasien? Karena yang merawat terutama kalau yang sepuh untuk bapak ibu yang sakit gendis yang usianya sampun sepuh. Ini kenapa kok tidak hanya pasien saja yang harus paham tentang sakitnya, tetapi juga keluarga, karena keluarga yang mendampingi, yang merawat kalau sudah sepuh. Jadi serakanane pripun niku supados ngertos, maka pasien dan keluarga harus paham sakit itu sakjane nopo, kedah pripun, harus bagaimana apa mawon yang disirik misalnya, apa saja yang tidak boleh, apa saja yang harus dilakukan, itu pasien harus ngertos, keluarga ngertos. Jadi diabetesnya supaya terkontrol. Jadi kalau yang belum paham pripun, karena Bu Dokter atau Pak Dokter yang di sini nanti sakjane kula niku mboten angsale napa Dok. Tidak bolehnya apa, yang harus dilakukan apa. Niku saged tanggap ampun bingung. Itulah fungsinya harus mendapatkan informasi yang tepat tentang apa itu diabetes. Jadi yang pertama, poin yang paling utama itu adalah edukasi atau pengetahuan tentang sakit diabetes apa. Kemudian keluarga juga harus siap-siap dalam mendampingi apa yang tidak boleh, misalnya dahar nopo sing dikirani. Ini kan urusannya sama keluarga yang mendampingi, terutama kalau yang diabetes bapak-bapak. Nah, ibu-ibunya harus paham apa yang boleh dimasak buat bapaknya, apa yang tidak boleh. Nah, itu. Kemudian juga harus paham efek sampingnya apa, maksudnya di efek jangka panjangnya, resiko komplikasinya apa. Ada beberapa yang sakit gendis, qadarullah ada komplikasi misalnya gagal ginjal.
harus cuci darah. Kalau keluarganya tidak paham, tidak bisa nyerahkan nanti, iya nek nyerahkan uang cuci darah ini, nanti itu harus paham. Maka pengetahuan tentang diabetes ini tidak hanya untuk pasiennya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Terutama kalau pasiennya sepuh yang mendampingi harus paham. Nah, kan Bapak Ibu ya, itu poin yang pertama, harus paham dulu. Uang itu sakitnya nopo, kedah berikut. Yang poin kedua, ini yang penting ya, karena poin 5 itu sebenarnya penting semua, tapi urutan pentingnya itu yang pertama, kemudian yang kedua. Terapi nutrisi medis atau bahasa awalnya adalah pengaturan diet, pengaturan pola dan lainnya. Kenapa kok nomor 1 bukan nomor 2 itu bukan obat, kok malah diet? Karena tidak semua pasien diabetes itu harus menunjuk obat. Ada yang harus disuntik, tidak usah minum obat, ada suntik tok. Tapi ada yang obat sama suntik ya ada. Ada yang obat tok, ada yang tanpa minum obat, alhamdulillah bisa terkontrol, itu ada. Ya, walaupun yang tahu di sini berarti kasih menunjuk obat ya Bapak Ibu. Kasih menunjuk obat utawi kasih suntik. Tapi obat ini bukan yang nomor 2, nanti yang nomor sekian. Yang nomor 2 justru dietnya. Kenapa? Karena diet ini begitu panjenengan sudah dinyatakan dokter sakit gendis, diet itu kalau bisa berlangsung seumur hidup. Ya. Jadi mengurangi gendis itu bukan memang jenceng mawon. Nah, setiap hari tetap dikurangi karena ibarat mesin gitu, onderdilnya itu beda sama zaman dulu. Jadi sekarang di emang-emang supaya mesinnya tidak cepat rusak gitu, diet. Ya, makanya diet itu masuk ke poin nomor 2 karena diet ini sangat penting gitu, untuk mengontrol gula darah supaya mendekati stabil atau supaya stabil. Nah, terapi ini diet ini berdasarkan kondisi masing-masing pasien. Kenapa? Karena mungkin pasien satu dengan yang lain dietnya berbeda. Tapi secara pokok itu umumnya pasien diabetes itu yang dikurangi apa Bapak Ibu? Gula. Namanya sakit gula berarti yang dikurangi gula. Itu nomor 1. Tapi gula itu ada yang dalam bentuk gula, ada yang tidak. Nah, apa yang dikurangi kira-kira? Nasi itu masuk dalam karbohidrat ya. Semua makanan pokok itu karbohidrat, tepung, nasi, pohon, telo, kentang itu boleh tetapi tidak boleh banyak-banyak. Nah, ini yang harus dikurangi supaya apa? Supaya gulanya tidak betul naik ya. Jadi terapi nutrisi atau diet ini meliputi pengaturan pola makan yang sehat. Jadi dipilih yang boleh didahar, yang tidak boleh didahar atau dikurangi ya dikurangi supaya buatan naik drastis gula darahnya. Kemudian juga porsinya diperhatikan nih Bapak Ibu nih. Misalnya aktivitas panjenengan itu ringan, isah-isah tok tenggelam misalnya. Cuma nyapu tok, aktivitasnya buatan berat ya daharnya kota-kota. Ya. Tapi kalau bapak-bapak ini yang masih aktivitas berat, aktivitasnya banyak, monggo daharnya disesuaikan sama aktivitasnya. Jangan sampai daharnya banyak, tapi aktivitasnya sedikit, akhirnya gula darahnya naik drastis. Kemudian selain porsi makan juga memilih makanan-makanan mana yang boleh dimakan, mana yang harus dihindari. Ini pokoknya yang intinya adalah gula dan karbohidrat. Mereka panjenengan batasi asupannya supaya gula darahnya tidak terlalu tinggi. Sudah dilakukan dietnya di rumah? Sampun dicoba diet? Sampun. Kelingan. Apa nggih? Diet niku mutlak harus dilakukan nggih. Kadang-kadang sudah diet, sudah minum obat, kadang hasilnya masih inggil. Nggih mboten. Samsaya nek dahare oke kacau, tambah gulanya nggih kacau. Enak-enak nggih. Ini kan usia sudah 40 ke atas nggih. 40 ke atas, 50 ke atas, ada yang 60 ke atas. Riyen dahar syukur pun tidak tahun ya. Saat ini misalnya mengurangi 10 tahun bahkan dahar syukur kan nggih mboten apa-apa. Riyen mimik di master enjing sonten misalnya selama saya tahun
Nah, saat ini terus tahu, muncul kaya ngono wis tahu 50 tahun, saat ini dikirangi utawi nek saged iki stop. Kalau untuk gula, memang cepat sekali ya Bapak Ibu yang menaikkan gula darahnya panjenengan. Terus minuman manis terutama yang memang minuman manisnya itu mengandung gula, mau gula Jawa, gula batu, gula pasir, gula apapun ya. Tapi kalau gula jagung masih diperbolehkan. Itu pun tapi tidak boleh juga banyak-banyak. Kalau panjenengan kandungan gula jagung yang sasetan itu sehari boleh 2 atau 3. Jadi kalau bikin teh deh, misalnya pakai teh deh, pakai gula jagung atau tawar boleh. Nah, jadi itu yang nomor 2, pilar yang kedua tentang pengaturan nutrisi atau pengaturan dietnya. Yang ketiga, ini juga lebih penting dari obat-obatan ya. Kenapa obat-obatan kok malah kayak ini Karena justru yang penting itu bukan obatnya. Nomor 1 tadi dietnya, nomor 3 ini maksudnya adalah latihan jasmani atau olahraga. Olahraganya apa Bapak Ibu? Senam, berenang, apa boleh? Pitikan itu boleh, sepedaan. Mumpung ini nek nggon rejo mboten sampai jalane kan mboten pindah mandek nggih, wis aman. Tapi nek sampai ojo sama mriku dirapun. Mergine pindah mandek nek gak mungkin. Olahraganya yang dipilih ini disesuaikan kondisi fisik masing-masing nih Bapak Ibu ini. Misalnya lututnya masih aman, nggak ada pengaturan, monggo, mau sepedaan monggo. Tapi nek misalnya ada pengaturan, lututnya bungkulnya ngecek-ngecek, lutut pitikan, mungkin renang lebih ringan, ya, lebih ringan. Kemudian bisa jalan-jalan yang paling mudah murah, ya, itu bisa jalan-jalan. Alhamdulillah ya kalau wilayah sini walaupun depan ini jalan besar, tapi masih banyak sawah, masih banyak kebun, jadi udaranya masih belum terlalu banyak polusi. Nek panjenengan melampah-melampah di pagi hari itu insya Allah masih aman deh, insya Allah aman. Itu paling mudah, murah, dalam kondisi apapun bisa kecuali kalau pas lututnya sakit. Tapi kalau lututnya sakit dia ampun melampah-melampah. Misalnya kepengen nggak keluar rumah pripun, bisa senam di rumah sendiri. Kagungan hadir nih Bapak Ibu. Ayo kita kagungan ya, sehingga mungkin ada yang nggak kagungan bisa pinjam HP ini, wayai boleh, HP ini putrane boleh. Dan aku setel senam diabetes, emang tentang YouTube nih kan? Oke jenengan paling ngeten, jenengan nyontoh senamnya minggu kan beliau boleh. Kalau terutama kalau Bapak Ibu yang sukunya sering jimpe, sering getibel, kesemutan, kaos, jimpe-jimpe, itu ada nanti di YouTube, di tutorial banyak ya di HP. Senam kaki diabetes. Ada yang pernah praktek? Belum pernah? Oh iya. Tapi ini terutama yang kakinya sering jimpe atau kesemutan ya, nanti bisa senam kaki diabetes dilihat di YouTube, itu tutorial banyak. Dicontoh di rumah sambil santai-santai, hanya beberapa menit aja. Fungsinya apa? Diabetes itu ada resiko komplikasi di saraf. Sarafnya itu kalau kita senam lebih sensitif, jadi mungkin mengurangi jumpe-jumpe atau kesemutan. Olahraga ini disesuaikan kondisi masing-masing. Mungkin kalau yang bapak-bapak dan ibu-ibu pilihan olahraganya akan berbeda nih, karena memang yang berat badannya langsing sama yang agak gemuk tentunya olahraganya tidak bisa sama. Kalau loncat-loncat nek sing gemuk kaya kula nggih angel. Tapi nek sing langsing-langsing kok dhewe gampang. Nah, ini disesuaikan kondisi-kondisinya. Intinya apa? Olahraganya ringan saja. Enggak usah yang berat-berat. Mboten usah angkat besi, mboten usah angkat beban, enggak usah. Yang kalau angkat beban cuma botol air mineral yang 100 ml itu boleh. Intinya tidak boleh yang berat dan yang penting rutin gitu Bapak Ibu. Rutin. Kalau olahraga, pit-pitan, sesasi pisan, kita cekak bukan cekak. Nah, yang penting dari olahraga itu tidak usah berat-berat, tetapi rutin. Nah, rutinnya kapan? Kita berapa kali seminggu, Bapak Ibu? Baiknya olahraga itu. Paginya pagi. Saya
alhamdulillah. Tiap pagi jalan-jalan. Neng pasar kalau bonjo, karena seminggu sekali renang. Setiap hari jalan-jalan. Oh senam, oh masya Allah. Jadi idealnya ini yang ideal. Idealnya seminggu 100 menit. 100 menit. 100 menit. Nah kalau 100 menit seminggu itu minimal ogram-ogram. Hari ini olahraga, besok buatan. Olahraga, besok buatan. Itu minimal ogram-ogram. Ya jadinya nanti bisa olahraga setengah jam, 20 menit gak apa-apa. Tapi nanti ogram-ogram di Bapak Ibu ya. Ogram-ogram berarti seminggu berapa? Ya paling 4 kali atau 5 kali dalam seminggu. Lanjut, tadi pilar ketiga olahraga pilar keempat itu baru terapi obat-obatan atau terapi farmakologi. Kenapa ditaruh di nomor 4? Karena ini apakah tidak penting? Penting, obat-obatan itu penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah diet dan olahraga. Dengan ngunjuk obat, buatan diet kacau, gulanya. Jenengan diet apa namanya? Obat buatan olahraga kacau, kurang maksimal. Jadi supaya maksimal tetap diet dan olahraga, tapi juga tidak mengabaikan obat-obatan. Nah, obat ini ya Bapak Ibu yang perlu panjenengan pahami. Obat itu dosisnya sudah disesuaikan sama dokter, baik dokter di sini maupun kalau yang PRP dari dokter yang di rumah sakit, sampai diukur. Jadi kalau tidak ada izin dari dokternya, ampun di stop atau ampun ditambah enggak nih Bapak Ibu. Di stop enggak boleh, ditambah dewe oleh, dikurangi oleh. Tapi kalau insulin beberapa itu dokter mengizinkan pasien nek gulanya misalnya sakit dikurangi untuk suntikan gitu. Tapi kalau untuk obat minum sebaiknya sesuai dengan aturan pakai yang diberikan oleh dokter, baik dokter di rumah sakit maupun dokter di sini. Ampun diowahi tambah, ampun ditambah, ampun dikurang, kecuali atas izin atau atas persetujuan dari dokter. Misalnya pas kontrol, disanjung hidup, saya turun normal, sakit betul ini di stop. Atau karena dokter saya dikondang, nanti dokter akan merekomendasikan, oh yang ini dikurangi Pak Bu, yang ini di stop. Gitu. Nanti saja, misalnya biasa unjuk 1 jadi unjuknya setengah, gitu. Itu juga bisa. Intinya obat itu dosisnya sudah tertentu, tidak boleh diowahi atas kehendak sendiri, karena itu sudah ada patokannya. Ibaratnya dalam soal matematika itu sudah ada rumusnya. Nah, ini rumusnya diowahi nanti khawatirnya bukan maksimal, bisa tinggi gulanya atau sebaliknya bisa nanti ngedrop gulanya. Nah, fungsinya komunikasi dengan dokter itu untuk juga konsultasi masalah dosis obat ya. Kalau misalnya badannya minum obat yang terakhir, kok awalnya buatan sketsa, jenengan ngatur sama dokternya. Pulang unjuk niki gemeter dok, pulang unjuk niki keringat dingin misalnya. Pulang unjuk niki kok malah misalnya buatan sakit sare atau pipis terus. Nah, itu disampaikan. Nah, makanya minimal sebulan sekali kontrol ya Bapak Ibu. Minimal 1 bulan sekali. Masa ini orang kangen kalau dokter ya mau sesasi pisan gitu. Nah, minimal sebulan sekali. Pakai dokter, fokus itu disampaikan. Nah, misalnya pas jenengan buatan sembah, rekor, rewangan misalnya, ngengkel cucune, ngengkel putranya yang ada tiap buatan nopo-nopo. Tapi memang itu alangnya sekiranya sembah, sebaiknya panjenengan 5 tahun ini pakai dokter langsung, keluhan nopo disampaikan. Soalnya buatan serius, dokternya kita kertas buatan keluarin jenengan. Fungsinya konsultasi kali tatap muka kali dokter kertas mau keluhan panjenengan supados dipadoske solusi yang paling sahih. Misalnya anak sare, misalnya biasanya tensinya buatan tinggi kok dan tinggi. Nah ini nek buatan dikomunikasi kali dokter, oke dokter akan solusi. Nah supados akan solusi dengan komunikasi kalian Pak Dokter. Itu kira keempat.
tanggal 20, tapi khusus bulan ini tanggal 19 ya. Karena saking laporan acara dari bulan sakit tanggal 20. Fungsinya jenengan tidak memiliki satu tanggal kali dosa apa Bu? Ajeng apa niki? Ajeng cek darah, gula darah tuh puasa. Nah, niki pilar nomor gangsal pemantauan gula darah secara rutin. Kok dapat dipantau ya awake wis enak. Dapat dipantau mboten? Harus dipantau ya Bapak Ibu ya. Walaupun awake wong sekecok, walaupun misalnya sarene gampil, tensinya normal, tapi gula darah harus dicek. Nggih, fungsinya apa? Pemeriksaan gula darah berkala itu supados panjenengan kali dokter ngertos sampun sesuai target menapa dereng. Misalnya ukuran B ini saya 900 dhisik. Kok ukuran ini dicek kali 100. Nah, berarti ada sesuatu. Mungkin dahare sing kirang kontrol, mungkin istirahatnya sing kirang, mungkin misalnya nembe stres, aja mantung misalnya. Nah, niku kedah dipadosi permasalahannya nopo, kali mungkin dipadosi solusi sing paling sare. Ngaten nggih dados pemeriksaannya nek saged boten izin, nek saged boten izin. Tapi nek misalnya nembe luar kota, nembe enten acara sing boten saged ditunda, nek saged konfirmasi kali Mbak Ela mriki. Nomornya sama wonten grup nggih. Nah, sudah ada di grup konfirmasi Mbak, hari ini Bu misalnya Bu Sita boten saged rawuh cek lab karena mantu misalnya. Bisa enggak apa-apa. Jadi kita enggak mengganggu jenengan kok balik-balik juga Bu, apa tuh ini Bu? Ternyata mantu dan dengan konfirmasi kan enak ya. Itu fungsinya seperti itu untuk melihat sudah sesuai target atau belum gula darah panjenengan. Kemudian pemeriksaan ini yang setiap bulan kan tidak mawon ya Bapak Ibu ya. Tapi yang 6 bulan sekali nanti ada pemeriksaan yang lengkap. Nah, fungsinya selain untuk melihat gulanya sudah terkontrol atau belum, mendeteksi atau melihat ada apa tidaknya komplikasi. Okay? Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah dirujuk ke rumah sakit mungkin karena fungsi ginjalnya menurun. Ada yang dirujuk ke rumah sakit mungkin karena sudah dikasih obat dari sini dan turun-turun gulanya juga ada. Atau yang ada misalnya jimbenya nonton banget sehingga harus dirujuk ke rumah sakit, itu juga ada. Jadi kapan harus dirujuk ke rumah sakit? Kalau misalnya ada tanda-tanda komplikasi. Nah, tanda-tanda komplikasi ini salah satunya bisa dideteksi dengan cek yang lengkap yang 6 bulan sekali nih Bapak Ibu. Makanya kalau nek sing sesasi misalnya diusahake ampun bolos, nek sing 6 bulan sekali niku, wah nek mboten taman banget ampun ngantos bolos ya Bapak Ibu ya. Ini penting sekali karena kalau kelewatan bukan masalah artone, bukan masalah ceknya akeh bayar lagi. Aku bisa cek dhewe mungkin bisa. Tapi kesempatan ini kan datangnya cuma setahun 2 kali. Nah, pemeriksaannya lengkap, kan dengan didawai cek urin barang ya, untuk melihat. Jadi kalau ada komplikasi itu tidak sampai teman sudah ketahuan. Jadi tidak sampai yang teman sudah bisa kita lakukan rujukan ke rumah sakit kalau ada komplikasi. Tapi komplikasi tadi kan tidak hanya diketahui sama cek darah mawon ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada keluhan yang mengganggu, misal mripate kok biasanya mboten belerang, terus misalnya syukurnya kok lemah separuh misalnya. Nah ini kan nggak harus dicek lab kaos ya. Nah keluhan seperti ini tolong disampaikan saat kontrol ya. Saat kontrol disampaikan supaya komplikasi itu dapat dideteksi sedini mungkin. Nah, terus mboten terlambat intinya apa? Intinya fungsinya komunikasi dengan dokter, kemudian cek lab secara rutin sesuai jadwal. Insya Allah ngaten ini kebetulan kalau di sini cek 6 bulannya bulan apa? Masih ingat Bapak Ibu? November ya, bulan 5 dan bulan 11. Bulan 5 dan bulan 11, jadi 6 bulan sekali. Ini kok masih bulan 9, jadi nanti bulan depan ceknya gula mawon. Nah bulan depannya ini sing cek komplit. Nah, cek komplit ini pokoknya diusahakan banget ampun ngantos lulus. Nggih. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih.
Ini alhamdulillah Mbak saking harus sampun rawuh. Sedikit ini karena memang harus ada sesi tanya jawab, mungkin ada yang ditaneti Bapak Ibu. Sudah paham semua nih? Sudah jelas bisa diterima nih? Yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan saat konsultasi sama dokter. Baik tentang sakjane aku ki lara apa, boleh komplikasinya apa, boleh ditanyakan. Atau misalnya tentang obat-obatannya itu bisa ditanyakan. Tapi kalau tidak ada yang tanya, saya tanya, boleh nggih? Untuk ngecek aja, Bapak jenengan sampun paham atau belum? Coba tadi kan ada poin ya, setelah kita mengetahui diabetes, poin yang kedua itu kan tentang diet, tentang diet. Diet yang dimaksud itu nopo? Pripun bisa menjelaskan karena diet itu maksudnya kalau orang diabetes dietnya bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Bu, pripun Bu? Kalau cobi, ngecek ini mereka itu buku ini, jenengan murid. Makannya dikurangi, nasinya dikurangi, makan buahnya pilih-pilih, makan buahnya pilih-pilih, terus ngapa melek, ngepek sih. Apa Bu? Saged nambahi? Minum manis dikurangi. Mungkin saged nambahi apa Bu? Digawe pripun karo Pak Dokter Bu Dokter? Nek sakit gendis napa mawon sing disirik? Manis-manis dikurangi. Apa manis dikurangi? Nggih, terus nggih sing dikurangi sing manis-manis. Sing sekul nggih dikurangi. Beberapa buah sing terlalu manis nggih dikurangi. Nah, fungsinya ngeten niku nek misale enten sing kurang jelas, jenengan saged nanglet pas kontrol, pas konsultasi. Kula nek maaf iki angsal mboten kadang-kadang ngeten. Kula diparingi anak kula vitamin iki angsal mboten diasta utawa foto angsal. Ditambahkan Bu Dokter supados jelas dan nanti tidak ada efek samping yang tidak diharapkan. Mekaten nggih, Bapak Ibu nggih. Oke, sambil nunggu giliran dipanggil Mbak laborat, cek, ingkang sampun cek saged langsung mundur. Maka ampun kesupen nek sing jadwal minum obat pagi, nggih, sebelum dahar sarapan pagi obatnya diunjuk rumiyin nek sing sebelum makan. Nggih. Terus mulai dari sini kan sudah puasa lama ini nggih, ndak gemeter tinggal ngunjuk obat nek sing obat sebelum makan atau suntik kalau yang suntik nanti terus sarapan. Senenge aku daharian niki senenge khusus sing di Astor Gondol. Matur suwun sanget nggih Bapak Ibu kawit katosan panjenengan. Mugi-mugi ampun bosen, ampun kapok sambil mangke nenggo obat, nenggo dicek menawi ingkang badhe konsultasi mangke sudah nonton dari rumiyin menawi boten saged langsung mundur. Matur suwun kawit katosan panjenengan. Kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.